syukur atas kasih karunia Tuhan. Kami bergandeng tangan melangkah bersama. Integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. IPE pilar utama Grup Ciputra. Dengan visi megah dari langit tertinggi, kami mencipta kota merajuk kehidupan. Cipta daya kreasi penuh dengan inovasi, menghasilkan karya agung bermutu tinggi. Ayo semua para pahlawan Grup Ciputra, wujudkan sebuah mimpi dengan berjuta karya, mencipta Indonesia di kagum dunia, berpilarkan IPE, berpilarkan IPE. Ayo semua para pahlawan Grup Ciputra, wujudkan sebuah mimpi dengan berjuta karya, mencipta Indonesia di kagum dunia, berpilarkan IPE, berpilarkan IPE. Selamat malam Bapak Ibu Cipreneurs. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Selamat malam Pagi. untuk semuanya. Kami ucapkan selamat datang ya di Entrepreneurs Academy, persembahan Ciputra Entrepreneurs Club, dan salam entrepreneurs. Mana salam entrepreneurnya? Salam entrepreneur. Salam entrepreneur. Yes, satu orang yang menyatakan salam entrepreneur. Salam entrepreneur. Oke, baiklah. Pendengarkan saya Andrian, tim Akademi yang akan menemani sisi kita di malam hari ini. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan di era digital, yaitu Grow Smarter, meningkatkan omset melalui Google dan Meta Ads. Melalui sesi ini kita akan belajar bagaimana memanfaatkan Google Ads dan Meta Ads secara efektif untuk menjangkau pelanggan yang tepat, mengoptimalkan anggaran pemasaran, serta meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Dan telah hadir bersama kita narasumber yang sangat berpengalaman di bidang digital marketing. Telah hadir Bapak Yevo Kosuren, Sarjana Manajemen, founder dan CEO of ForSure Digital Indo. Dan tanpa berlama-lama lagi kita akan sapa beliau. Selamat malam Pak Yevo. Selamat malam Pak Adrian, teman-teman semua. Selamat malam. Apa kabar? Puji Tuhan. Selamat sehat. malam. Sudah lama tak bersua dengan Pak Yevo yang luar biasa, dan hari ini telah bertemu dalam acara luar biasa Entrepreneurs Academy. Dan tentunya terima kasih ya Pak Yevo atas kesediaannya untuk hadir, sama-sama. berbagi ilmu, pengalaman, serta strategi praktis bersama para Cipreneurs pada malam hari ini. Semoga sesi ini memberikan manfaat dan inspirasi, dan tentunya bagi perkembangan bisnis kita semua. Setuju ya Pak Yevo? Ya, setuju sekali. Betul, sangat penting untuk saat ini digital marketing ya. Yes, setuju. Memanfaatkan platform iklan, makan sosmed, itu konten-konten ya gitu. Nah, itu yang kita akan pelajari ya di malam hari ini. Sebelum kita mulai, kita mengajak Bapak Ibu untuk menuliskan kota domisili di kolom chat yang tersedia. Dengan begitu kita bisa saling menyapa dan menciptakan suasana diskusi malam ini menjadi lebih hangat dan juga interaktif. Pasti Pak Yevo akan senang ya kalau interaktif ya Pak. Dan tentunya, iya setuju. Sertifikat juga akan kami siapkan dan kami kirimkan ke email Bapak Ibu yang tercatat hadir pada sesi hari ini. Pastikan pada kehadiran sudah terisi dengan baik ya. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan selama sesi ini berlangsung, silahkan tuliskan di kolom chat. Seluruh pertanyaan akan kami rangkum dan dibahas pada sesi tanya jawab di akhir acara. Baik, tanpa berpanjang kata,
Mari kita masuki sesi utama yang kita nantikan bersama dengan tema Grow Smarter, meningkatkan omset melalui Google dan Meta Ads. Dan ada bisikan nih, omongan ya. Kira-kira ada promo apa ini Pak Yevo? Untuk Jangan promo ngomong-ngomong ya. hadir nanti sampai Spesial press ya, spesial press ya. terakhir. Ya, nanti akan dibahas ya. Jadi tunggu sampai dengan akhir, jangan menghilang di tengah-tengah perjalanan. Betul ya Pak Yevo ya. Oke. Selamat berbagi ilmu, strategi dan pengalaman seputar digital advertising. Semoga sesi malam ini bisa memberikan wawasan baru dan membantu para chipreneurs meningkatkan omset bisnis melalui Google Ads dan Meta Ads. Pak Yevo, tempat layar Zoom kami persilahkan. Ya, selamat malam semua. Izin share screen ya. Jadi materi malam hari ini apakah sudah kelihatan ya di layar monitor masing-masing? Sudah kelihatan dengan jelas sekali. Selamat Pak Yevo. malam Pak. Selamat malam Bu Ivo. Kasana. Dari Hongkong, mantap. Dari mana tahunya dari Hong Kong nih? Ini ada tulisannya HK. Oh, HK. Ketemu juga kemarin. Oke, ternyata tebakannya betul ya. Oke, baik ya. Jadi malam ini saya akan membahas untuk temanya adalah market research for promotional content and development dari studi case dari klien saya yang sebelumnya, yaitu ada Brand Emporium Solution. Jadi di sini gambarannya kita ini ada klien yaitu usahanya di bidang market research dan financial project analysis. Jadi kita akan ngambil sampel studi case dari sini. Dia bergerak di sektor manufaktur juga. Dia ada punya sub untuk anak usahanya, dia di bidang IT dan pertanian. Nah, jadi dia ada entertainment juga, itu satu bidang sama usaha saya sebenarnya. Nah, di sini key points-nya dia itu pengen untuk banyak UMKM yang berjuang bisa mempertahankan bisnis mereka. Nah, caranya bagaimana mempertahankan bisnis mereka? Kita akan bedah melalui studi case yang saat ini kita akan bahas di Brand Emporium Solution ini. Yang pertama dari analisis bisnisnya dulu, ini brand yang ada di Surabaya. Jadi secara positioning dia menduduki yang dimana posisi relatif saingannya itu tidak banyak. Raksasa di konsultan di Surabaya ini dia mungkin usahanya agak unik ya, jadi sedikit berbeda dengan yang lainnya. Dalam artian dia ini konsultan untuk marketing, untuk sistem keuangan dan planner untuk bisnis dari teman-teman punya brand. Nah, ini kita kemarin sempat menghandle juga, jadi untuk kontennya dia supaya edukatifnya seperti apa. Nah, di sini dia itu bingung gimana caranya untuk melakukan penguatan brand untuk memunculkan awareness sebagai partner para UMKM. Jadi di sini posisinya dia ini sebagai konsultan juga, tapi untuk mementoring bisnisnya para UMKM yang ada di Surabaya, khususnya mungkin di sekitar Jawa Timur sini dia juga bisa melayani sih. Jadi overall dia kemarin sharing TikTok untuk konsultan pengembangannya gimana. Lah dari potensial market ini saya kemarin ngambil data dari tahun 2022 sampai 2024 karena kebetulan saya ketemu sama brand ini juga di tahun 2024 klien saya. Jadi dari condition market pada saat itu tuh Indonesia itu kebanyakan bergerak di bidang makanan, minuman, fashion, dan bisa dikatakan bisnisnya Brand Emporium Solution ini dia ini mentargetkan untuk meningkatkan kuantitas dari klien itu sendiri. Jadi dari sisi bisnis kita kan bisa lihat dari survei ya, ada yang paling banyak usaha ini kan makanan, minuman ya rata-rata orang buat. Terus ada di bidang kesehatan juga, gaya hidup, lifestyle seperti baju dan sepatu lain-lain. Terus sisanya ini ada juga dari IT, otomotif, elektronik dan macam-macam. Jadi kita ngomong sekarang di potensial target market ya. Jadi rata-rata problemnya itu kita harus tahu dulu kendala utamanya apa nih sebelum melakukan ads ataupun iklan di dalam Google ya ataupun di Meta Ads yang sekarang seperti Instagram sama TikTok. Jadi kendalanya utama ya di pemasaran sekarang ini kebanyakan mereka bingung pengembangan produk development-nya seperti apa. Lalu yang kedua pengembangan image usahanya itu brandingnya seperti apa, itu mereka bingung. Rata-rata dari survei yang kita lakukan kemarin, kita kan menyebar kuesioner ya dari 150 responden, kita ambil sampel random 60 orang. Itu rata-rata kesulitan untuk memulai itu ada di pengelolaan keuangannya pribadi mereka sebagai bahan akses modal untuk usahanya mereka. Jadi rata-rata itu mereka punya pemikiran kesulitan untuk modal untuk membuat pengembangan produk itu lebih sempurna. Ini dari survei yang kita lakukan ya. Jadi ini survei manual kebetulan waktu itu.
Ya, caranya gimana? Ya, waktu itu kita berpikiran caranya membuat itu seperti apa supaya dengan modal yang terbatas UMKM ataupun brand lokal ini bisa jalan. Yang pertama ya pasti dengan cara untuk konten benchmarking ini jadi dari data ini kan kita kan jasa ini kan kita kelola. Data responden ini audiensnya seperti apa? Mulai dari keuangan, planning, modal, mencari modal, dan kita ngomong keunikannya ini kompetitornya ini macam-macam. Dan Emporium Solution ini dia punya bisnis jasa yang bisa mengedukasi, memplanning dalam manajemen keuangan ataupun permodalan setiap UMKM. Yang dimana kita lihat secara data market research itu dia bisa membantu kita secara signifikan ya 51%. Terus bisnis planning juga itu sangat efektif juga, yang paling dominan ya. Jadi kalau sebuah usaha harus bisnis planning. Jadi ada 65%, proposalnya seperti apa, terus asistensi usahanya itu gimana dalam accounting, pembukuan, dan sistem dari manajemen uangnya tersebut itu seperti apa. Jadi rata-rata ya kita bikinkan konten. Jadi konten benchmarking ini yang pertama ada keywordnya. Yang pertama kontennya usaha kita ini mau dibawa kemana. Misal arahnya ada yang ke komedi, ada yang juga konten usaha yang arahnya edukatif. Jadi dia bersifat informatif ya, mengasih informasi-informasi yang sangat bermanfaat, sharing pengalaman. Mungkin secara teknikal dia ya bisa juga dari engagementnya itu dia bikin konten yang sekiranya itu mengedukasi masyarakat. Jadi actionnya di lapangan seperti apa, jadi marketernya seperti apa itu kita bisa lihat. Nah di sini ada takeaways plan for content development. Di sini ada rare analysis ya, jadi ada kategori yang dimana kegiatannya brand ini itu secara nyata itu dibentuk melalui edukasi. Jadi kita sebelum pertama bangun usaha itu harus brand awareness dulu, paling tidak memperkenalkan produk kita sebelum melakukan iklan ya. Jadi sebelum melakukan meta ads ataupun iklan di Google, kita yang pertama harus create materi dulu. Dari banyaknya studi kasus di lapangan ya, kita ngomong konten itu yang paling efektif sekarang untuk standarisasi branding. Yang dimana kalau orang lihat konten itu sekarang lebih enak gitu. Kalau FYP mesti mereka kepo, cari waktu sampai selesai nonton. Oh ini videonya apa sih, bahas apa sih, terus sampai sejauh apa problem yang terjadi. Jadi mereka itu lebih tertarik sekarang untuk lihat konten. Udah agak jarang ya kalau orang sekarang mungkin lihat secara desain ataupun bentuk-bentuk gambar itu mungkin sifatnya untuk informatif aja, jadi hanya sebatas informasi. Tapi kalau secara garis besar ya rata-rata konten sih. Konten ini kan kita ngomong penggunaannya kan murni ya, secara teori kan antar channel kan bisa pakai sosmed, bisa pakai Google Review, bisa pakai website juga, ada nampilin video di YouTube itu di direct link. Jadi konten ini sekarang sangat ngaruh ya untuk sebagai materi iklan. Nah, jadi materi iklan ya ini katakanlah kalau desain. Nah, desain ini kan kadang ada yang bentuknya carousel, ada yang bentuknya kayak slideshow untuk geser ke kanan ini ataupun single post. Nah, jadi kan simple gini ini kan dia kan lebih konten gambar kan. Kalau lihat sebatas ini untuk saat ini kan mungkin agak kurang menarik ya. Jadi cuma sebatas informasi aja. Oh ini tentang apa sih, bergerak di bidang apa, terus dia problemnya apa. Nah di dalam usaha itu kita ngomong ya, kita kalau membuat konten pasti kita ya apa caranya kok pengen ini kontennya bisa viral FYP ataupun bisa apa ya, bisa naik secara viewersnya itu banyak. Nah, di dalam iklan ini ada objek yang masing-masing ini bisa menjadi peran penting. Ini kita akan sedikit melihat data ya, mungkin angkanya agak sedikit banyak. Nah, jadi kita dari Emporium Solution ini kita kemarin bikinkan dia iklan dari sosial medianya yang berupa Google Ads, dan juga untuk Meta Ads-nya ini kemarin kita kan survei ya. Jadi dari hasil iklan yang dijalankan selama tanggal 3 sampai 17 April itu dari sisi bisnis konsultannya itu kan bedanya dia dapat ada jumlah impression, ada jumlah klik, biaya per kliknya berapa. Lah jadi budget iklan ini ditentukan dari rasio CTR-nya juga. Kita bisa ngomong device-nya itu berapa, pakai apa, terus materinya itu dari mana, terus target konsumennya kita itu apa. Nah, itu kan semua kan bisa dilihat di cara grafik ya. Jadi cara itu kan ini kita ngomong iklan ini kan biaya banyak ya. Jadi bidang usahanya mau apa, keywordnya diarahin kemana. Jadi ada macam-macam. Ini kan seputar brand jasa ya. Jadi dia kata kuncinya untuk orang keyword iklan itu kita masukkan ini. Menyesuaikan usahanya teman-teman masing-masing. Nah, mungkin di sini sebelumnya ada yang pengen tanya enggak?
kalau impression ini apa, jumlah klik ini apa, ini mungkin ada yang bingung mungkin. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait dengan materi slide yang ditampilkan oleh Pak Yepo ini. Apabila ada pertanyaan hal-hal yang sedikit membingungkan atau kurang paham, silakan disampaikan ya. Mungkin Pak Yepo juga sedikit sedikit penjelasan juga nanti ya. Jadi beberapa Ya boleh, nggak apa-apa. Mungkin itu teman-teman nanti, ada yang bisa. supaya nanti penerimaannya bisa lebih jelas lagi. Oke, ayo jangan malu-malu, jangan sungkan untuk bertanya ya. Kalau malu bertanya sesat di jalan ya. Kalau sesat di Ya, jalan mungkin nanti teman-teman ada yang bisa jelasin impression ini apa, jumlah klik ini Nah, apa, boleh ya. kaitannya biaya sama CTR ini apa. Lah ini kan ada datanya semua. Nah ini bisa Iya. di Impresi itu jumlah tayang. Oke, Oh, jumlah tayang Pak oke. Edwin. Nah, jadi semuanya masuk. Kalau jumlah klik itu cuma hanya orang itu aja sih, gitu. Yang visit. Oke. Oke, ini Pak Ibi sudah terbiasa ya main Meta Ads dan juga Google Ads ini ya. Jadi ini dia udah paham betul gitu ya. Oke, yang belum memahami kira-kira ada hal-hal yang perlu ditanyakan nggak supaya ini masuk nih? Oke, bisa dinalar gitu ya, dan juga nanti bisa diimplementasikan untuk supaya nanti kita bisa mempraktekannya atau mungkin setidaknya tahu ya tentang Meta Ads dan Google Ads ini. Monggo Oke. dong yang di Hong Kong ini silakan ditanyakan. Ini tadi sepertinya ada yang masuk dari Bu Nini hadir ikut belajar ya. Nah ikut belajar siap, Bu. interaktif. Silakan Bu Nini. Sayang waktunya kalau seandainya sudah hadir tapi nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum dipahami. Ayo Bu Nini silakan ditanyakan. Sama-sama belajar di sini. Iya, sepertinya sambil melakukan pekerjaan di sana, Pak Yepo. Jadi nyimak mungkin kita dulu. lanjutkan dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan Ya. nanti akan datang melalui kolom chat sepertinya. Oke, silakan. Oke, jadi kurang lebih kalau kita sebelum mulai iklannya, jadi kita harus tahu kata kuncinya dulu. Usaha kita ini bergeraknya di bidang apa. Terus Oke. arahnya ini kita punya product value itu arahnya kemana. Jadi kita penyesuaian. Lalu untuk mendapatkan data ini kan kita pasti harus men-setting ya. Kita setting ngomong lokasinya itu di daerah mana untuk Area mana? pertama ini misalkan kita punya target kita target usaha di daerah Jakarta ataupun di daerah lain itu menyesuaikan ya. Jadi kita bisa menyesuaikan budget antara target dengan budget yang kita miliki. Karena untuk masukkan iklan di Google itu biasanya kan menyesuaikan biaya dan jangkauan ya. Kita punya target itu seberapa luas. Kalau orang ngomong kadang, aku mau target se-Indonesia loh. Se-Indonesia ini kan kurang spesifik. Jadi kita ngomong Indonesia, itu Indonesia budgetnya mau berapa? Kan itu kan butuh banyak ya. Indonesia ini kan luas ya. Kalau ngomong Indonesia kan kurang efektif nanti jadinya. Jadi saya selalu mengarahkan kalau ada klien atau teman-teman yang bertanya, ini ads sebaiknya di wilayah mana ya? Kita punya target apa? Lah ini disesuaikan sama brand usahanya teman-teman. Jadi punya produk apa? Contoh kayak yang punya klinik kecantikan ya ataupun klinik beauty di Surabaya, berarti menyesuaikan untuk target iklan. Ini lebih efektif kita nembaknya ke wilayah Surabaya dan sekitarnya seperti Sidoarjo dan Gresik paling jauh. Tapi kalau bisa untuk iklan ini kita spesifik ya, mungkin lebih fokus ke dua wilayah supaya secara engagement kliknya dan CTR-nya ini nggak terlalu jomplang dan makan biaya ya, karena setiap per klik ini kan ada hitungannya. Jadi biasanya dari budget Google itu ada sendiri, ada ketentuannya. Jadi menyesuaikan dari budget juga teman-teman untuk iklan satu konten ini budgetnya berapa. Terus dari sisi umur ini targetnya teman-teman produknya ini cocoknya target yang umur berapa. Misal kalau kayak baby care berarti kan targetnya untuk parenting ya, untuk orang tua kan rata-rata umurnya kan mungkin umur 30-40 tahun. Nah, jadi itu disesuaikan sama brandnya teman-teman. Kalau baju yang trending mungkin baju olahraga yang berarti anak muda umur 15 sampai umur 30 itu mungkin masih cari ya, banyak yang suka olahraga juga saat ini. Jadi secara demografi itu kita jelas. Jadi kita itu targetnya itu mau ke siapa. Secara gender ini kan pasti ya laki perempuan ya. Cuma usia ini ngaruh sih biasanya. Jadi tidak bisa asal menentukan. Nah ini keyword-keyword yang bisa dipakai. Contoh kayak tadi sepatu lari, sepatu olahraga, sepatu anak. Jadi menyesuaikan umurnya targetnya berapa. Nah ini dari setiap impression kliknya kan CTR-nya keluar hitungannya. Ini sebenarnya kalau mau dibedah ini ada rumusnya sih.
Iya. Mungkin kalau teman-teman yang penasaran ya nanti mungkin bisa konsultasi lah, kan free aja kalau mau tanya-tanya. Cuma ya nanti kita Asik. bedah dulu brandnya seperti apa, barangnya apa lah, itu kita perlu tahu. Terus target harapannya itu pengen kemana. Nah, terus dalam konten itu nanti kan ada performance by day. By day itu kan bisa dilihat dari grafik insight di setiap platform ya. Biasanya di Instagram ini sekarang kan ada yang fitur dashboard profesional. Nah, dari situ nanti iklannya kita bisa tahu efektif apa enggak, itu engagementnya seperti apa, itu biasanya ada di jam-jam yang bagus, postingannya itu di jam berapa, hari apa, itu semua ada trackingannya. Jadi enggak semata-mata itu semua itu apa ya, asal iklan, tapi nggak tahu tujuannya, akhirnya cuma buang uang tapi nggak efektif hasilnya. Iya, Nah, betul sekali Pak Yevo ya. Tapi kita pengen tahu juga ini, dari sekian peserta yang hadir di malam ini, harusnya sih ada yang mereka memiliki usaha ya. Dan ini mungkin kita bisa aplikasikan ya, usahanya di bidang fashion atau usaha di bidang apa, supaya nanti dikerucutkan kepada suatu pengelompokan, sepertinya mau arah kemana ini ya segmentasinya. dikategorikan betul. Ya, gitu ya. Siapa di sini yang ingin sharing-sharing ini sebagai contoh aja, usahanya di bidang apa, supaya kita bisa membantu juga nih. Kalau seandainya nanti mau menggunakan Meta Ads atau Google Ads sudah punya bayangan ya, gitu setidaknya. Boleh di sini yang sukarelawan untuk bisa sharing-sharing nih dengan Pak Yevo. Kebetulan Pak Yevo ini masih di awal-awal nih ya materinya nih, belum sampai ke belakang-belakang nih. Silakan, Hongkong yang sudah punya usaha siapa ya? Pak Yevo mungkin ada yang sudah tahu yang punya usaha siapa di sini? Sebenarnya teman-teman saya rasa ada yang punya usaha semua sih dari Hongkong ini juga. Ada. Iya, barangnya dikirim sampai luar Kita kan negeri. pengusaha semua Pak Adria. Nah, tuh kan ketika satu orang muncul semuanya gitu. Iya. Oke, siapa dulu nih tadi yang masuk? Nggak ada Bu saya Joyce ngalah. deh. Bu Nggak, Joyce saya deh, Bu ngalah. Joyce. Soalnya gini, Ayo. saya punya usaha kafe, Ya, oke. bikin konten itu biasanya kalau nggak putri saya, ya pegawai saya. Mhm. Ini dari tadi saya nyimak, tapi maklum lah Pak, otaknya otak tua ya, nggak nyantol ya Pak. Oke. Terus kadang-kadang memang kadang kan muncul, Anda telah mencapai apa ya, ada kayak pemberitahuan gitu ya, baik di TikTok maupun Instagram. Jadi konten Anda rutin berapa jam, itu ada kayak gitunya lah. Karena saya juga nggak tahu tuh apa yang saya lewatin aja, biasanya begitu. Oh, berarti jumlah tayangnya mungkin Bu Joyce. Jadi dia Mungkin ya. tayang selama berapa jam di berandanya teman-teman. Jadi dari berapa sekian user itu yang melihat kontennya itu ada berapa. Rata-rata sampai video ini yang dibuat kan rata-rata dari 1 menitan, ada yang 30 detik. Rata-rata Iya. itu mereka nge-skip video itu durasinya berapa lama. Itu bisa dilihat dari grafik juga. Tapi itu kok sampai berapa jam gitu? Oh, berarti di jumlah ya? Kalau jam itu dijumlah Bu, jadi dari berapa semua konten dalam satu waktu 1 bulan ya. Jadi 1 bulan ini kita bikin konten, nanti itu di total semua dari impression yang didapat, orang visit viewersnya itu berapa lama, durasinya mereka nonton videonya, kontennya Ibu di brand usahanya cafe itu mungkin nanti dari situ bisa dijumlah, dihitung. Oh ini dapat reach-nya sekian, dapat impression kliknya sekian, visitnya untuk ads-nya sekian. Jadi semua bisa di breakdown secara biayanya berapa. Oh, dapatnya segini, ngeluarin biaya segini. Jadi ketahuan. Jadi berikutnya enak kalau mau iklan ini budget berapa yang harus disiapkan supaya efektif. Itu biasanya menyesuaikan dari masing-masing brand gitu. Iya, kira-kira terjawab ya, Bu Joyce. Ya agak-agak sih. Oke, Memang harus jadi praktek ini. Karena kalau nggak praktek agak susah. Memang ini kan hanya apa ya? Istilahnya masih sharing materi ya, belum kita Iya, eksekusi. Iya, eksekusi kepada praktek langsung gitu ya. Ya, Gitu. karena tiap problem brand ini beda-beda. Kadang kan Beda-beda. permasalahannya tidak sama, terus demografinya juga beda-beda dari usaha teman-teman gitu. Oke. juga rajin Pak, rajin konten itu yang Jus. yang melihat banyak, yang like banyak, tapi followernya dikit. Itu dia. Nah, kalau followernya dikit, berarti secara hook kontennya mungkin menarik. Akan tetapi dari sisi
orang minat untuk mengikuti konten kita selanjutnya itu mungkin yang perlu ditingkatkan. Jadi waktu membuat konten itu kita harus script dulu di awal, targetnya kita ini bikin konten ini tujuannya untuk apa, hooknya arah kemana, terus bahas apa relevan nggak dengan brand yang kita punya. Nah, biasanya kalau yang orang-orang iseng ini sekarang kebanyakan konten-konten seperti komedi itu Oh, mancing. POV ya. Ya, terus sekarang itu di Instagram itu banyak yang orang bikin serial FTV. Jadi kayak part, misalkan ini mantan nikah sama inilah. Ini anak muda ini sekarang banyak yang kepo, jadi nonton sampai selesai. Dari situ rame, mungkin bisa dikaitkan sama brandnya Bapak Ibu gitu. Jadi untuk itu pasti otomatis followernya nambah. Kalau diinjek sama iklan, ya bisa juga. Iklan berarti kan kita berbayar. Kita tujuannya iklan itu nanti pilihnya untuk mendapatkan follower. Jadi kan iklan itu nanti bisa disetting. Tujuannya dia bisa mendapatkan viewer, ada yang bisa mendapatkan DM message ataupun klik websitenya kita. Itu kan milih, Bu. Jadi kita lebih spesifik. Biasanya kalau iklan itu kita pasti tanya kebutuhannya apa dulu, arahnya mau ke arah mana. Jadi supaya nggak terlalu buang budget tapi nanti hasilnya nggak efektif. Jadi kita harus menyesuaikan. Biasanya seperti itu. Iklan yang di TikTok atau di IG itu ya Pak ya? Iya, iklan di TikTok sama di IG. Jadi itu kan satu platform ya. Kalau IG itu kan Meta. Kalau TikTok ini sekarang ini masalahnya sudah pindah ya. Jadi ke Singapura. Kalau nggak salah dia punya holding itu di Singapura. Jadi bukan masuk Meta Ads lagi aslinya kalau TikTok. Tapi memang secara reach out biasanya TikTok ini viewersnya lebih banyak daripada Instagram. Entah kenapa orang banyak yang scrolling TikTok sekarang. Oh iya. Dari Lebih cepat, itu. lebih cepat. Iya, ini lebih dapat. cepat naik gitu. Nah, Naik untuk gitu. fenomena saat ini memang seperti itu. Begitu. Tapi balik lagi, yaitu kebutuhannya masing-masing, targetnya mau kemana. Kalau Instagram biasanya saya kasih tip ya. Kalau Instagram ini saya biasanya lebih ke arah portofolio yang sifatnya kayak formal-formal, kaku. Tapi konten-konten yang komedi ataupun sifatnya fun ataupun itu kayak seperti film ya, mungkin bisa dimasukkan di TikTok. Itu orang lebih banyak lihat biasanya. Itu. Oke, kita lanjutkan dulu Kebetulan ya, teman materinya saya belum kan- selesai Bu Joyce. Iya, sudah bisa Nanti aja bisa ya, kok. bersambung lagi Konsul nanti di pribadi akhir ya Pak sesi ya? ya. Konsul Iya, pribadi ini sampai banyak ini Bu kalau dibahas ini tujuannya macam-macam dari tiap konten kan kita Oke. buatnya kan tahu. Setuju. Gitu. Oke, Pak Ya, Yevo lanjut silakan dulu, dilanjutkan lanjut, kembali lanjut, dulu lanjut. ya. Oke. Ya, ini sama ya. Oh, ini Bu Lili tanya, Pak. Terima Bu kasih Lili ya tanya. Pak. Ya, makasih Bu Sama-sama Bu Joyce. Joyce. Gak apa-apa, Sama-sama. nanti Bu Lili kita bahas setelah ini aja dulu ya, biar nanti kita kelompokin mana-mana nanti yang perlu dijawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaannya nanti ya. Tapi kurang lebih untuk Meta Ads sama iklan ini materinya kurang lebih seperti ini sih Pak. Kalau untuk konsultasi lebih lanjut ini biasanya kan memerlukan waktu panjang ya Pak, kan harus bedah satu-satu. Harus ada brand yang biasanya dijadikan patokan begitu. Kalau seputar iklan materinya saya ya seperti ini. Jadi kita laporan iklan ini dari hasilnya ini berapa, nanti keluar adjustmentnya berapa, biayanya berapa. Jadi bisa dihitung dari cost per kontennya, conversionnya berapa, value-nya ad dalam iklan ini berapa. Nah ini kan ada jumlah totalnya semua. Jadi bisa dilihat. Kalau secara cost ini rata-rata ya sekitar segini 24, 29, 13.000, ada yang 5.000 per klik. Jadi kita menyesuaikan sih. Rata-rata kurang lebih gitu sih Pak Adrian. Kalau bahas soal Meta Ads sama Instagram ini masuknya sih lebih ke lebih ke konsultan pribadi nanti jatuhnya kalau lebih detail gitu. Iya, siap ya. Yang penting catat aja kontaknya Pak Yevo. Iya, ya nggak apa-apa. Makanya lebih enak kalau ini enak pertanyaan, terus nanti teman-teman ada kendala apa lah itu mungkin bisa di sharing-sharing. Kalau secara materi garis besar ya ini Google, mungkin nanti larinya ada yang ke website Google Ads. Iya. Itu kan beda lagi. Kalau Instagram sama TikTok ya itu sudah jadi satu, Meta Ads biasanya. Yes. Gitu. Oke. Ada lagi Pak? Ya mungkin kurang lebih seperti itu Pak untuk materi. Mungkin kita Oke, interaksi siap, biasa siap. aja tanya ini kurang Siap. lebih Oke, banyak pasti jadi teman-teman. materi yang padat ya dari Pak Yevo penjelasan tentang Meta Ads dan Google Ads tadi. Memang ada beberapa biaya-biaya yang dikeluarkan, juga bagaimana tekniknya kita menggunakan Meta Ads dan Google Ads ini, dan kita coba tanya gali lebih lanjut melalui sesi pertanyaan. Sesi Pak Yevo sudah disampaikan dan kita simak dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dulu ya, seperti Bu Nini, nyimak dulu. Nah ini Bu Lili, ya kita kan semua gabung di CEC, semua punya pengusaha, yes setuju gitu ya. Pak Yevo, ini pertanyaannya beliau ya, kita punya followers banyak,
Tetapi kenapa mereka tak bisa aktif dan tak bisa berinteraksi? Ada cara khusus untuk menjangkau followers kita? Seperti itu pertanyaannya Bu Lili. Mungkin Pak Yepo punya solusi atau mungkin masukan untuk Bu Lili. Silakan. Untuk followers banyak ya, jadi kendalanya followersnya banyak tapi rata-rata follower pasif semua. Yes. Ini kendalanya rata-rata ya, mereka itu nggak aktif apa ya. Satu, mungkin secara konten interest daily-nya kurang update setiap momen ya. Jadi dalam artian tiap weekday atau weekend ataupun dalam satu minggu itu kita harus rajin ngeposting konten. Tapi bukan berarti setiap hari ya. Kalau justru setiap hari semakin spam itu nanti akan semakin kena shadow ban biasanya. Jadi kita kalau memposting itu paling tidak itu 2 hari sekali ya. Jadi supaya tidak terkesan spam. Caranya dia bisa berinteraksi gimana ya, kita harus pancing dia dengan konten yang sifatnya menimbulkan rasa penasaran. Lalu kedua, konten yang kita buat mungkin bisa dibikin secara komen interaktif, jadi mancing orang untuk komen, mereka komen seperti apa lah. Biasanya orang itu kayak bikin kepo gitu, ada part series selanjutnya lah, kan orang akhirnya banyak yang komen. Pertanyaan-pertanyaan buka begitu ya Pak? Betul, jadi banyak-banyak membuka interaksi itu dari sisi satu captionnya, yang kedua kita dari hook kontennya itu biasanya skripnya itu bisa diatur supaya banyak orang yang komen ini biasanya ya apa endingnya, biasanya cut to cut-nya kan harus clean supaya orang penasaran, oh ini part berikutnya apa ya, akhirnya mereka komen, ayo segera ini, akhirnya mereka aktif ngikuti sosmednya kita. Jadi kalau follower banyak ini ya balik lagi ya, kadang follower ini sekarang aslinya bisa dibeli gitu, jadi nggak semuanya organik, tapi kita bahas yang organik ya, kita punya usaha ya pengennya yang natural, yang bisa engagementnya bagus, punya apa ya follower atau pengikut yang aktif lah. Jadi rata-rata ya kita harapannya sih bisa interaksi sama teman-teman yang memfollow sosmednya kita. Nah, caranya menjangkau yaitu tadi secara hook kontennya, terus secara captionnya mungkin dipancing, mungkin suruh komen di bawah ini, ataupun konten giveaway itu juga bisa mancing orang untuk ngefollow sih aslinya. Nah, tinggal apa yang bikin mereka menarik untuk mengkomen akunnya kita. Biasanya orang itu kebanyakan ya cuma nonton sih. Kadang kalau nggak terlalu penting ya nggak dikomen, cuma ditonton doang. Oh sebatas itu gitu. Oke, mungkin pertanyaan untuk Bu Lili, yang di posting itu apa ya Bu Lili? Produk atau apa Bu? Atau produknya bisa spesifik produk apa Bu? Ya, biasanya yang diposting gimana kok bisa nggak interaksi? Padahal followernya banyak. Nah, boleh Bu Lili? Nah, itu dia. Nongol juga Bu Lilinya. Apa yang menjadi postingannya Bu Lili ya, atau brand apa, atau mungkin produk apa yang ditampilkan sehingga ini kok nggak bisa menjangkau gitu ya interaksinya kepada para followersnya. Silakan Bu Lili. Bu Lili suaranya belum ada. Jempol. Oke, baiklah. Oke, jadi Bu Lili sepertinya belum siap untuk berinteraksi ya. Loh, kok belum udah oke. Oke, ya udah, mungkin beliau sedang beraktivitas. Iya, sedang beraktivitas, jadi berbagi fokus nih beliau. Oke, siapa lagi nih? Bu Kasana, Bu Warniati, Bu Rita. Bu Rita ini sering nanya ini kayaknya. Bu Rita, monggo Bu Rita. Ini kita berikan waktunya sangat cukup untuk kita bisa sharing-sharing atau mungkin bisa langsung punya interaksi dengan Pak Yepo. Ya tentunya Pak Yepo akan memberikan solusi terbaik. Silakan, Bu Rita. Ini kalau jam-jam segini sebenarnya jam rawan untuk masak loh di sana. Iya, lapar loh. Menyiapkan makan malam. Iya, waktunya makan keluarga biasanya. Iya, begitu ya. Tapi kita berikan apresiasi ya dengan kesibukan beliau gitu ya, yang ada di Hong Kong ataupun dimanapun, tetap ya nggak ketinggalan tentang acara-acara yang memberikan ilmu yang bermanfaat seperti itu. Oke, Bu Trisna, Bu Sansan, atau mungkin dari Jakarta atau mungkin dari Indonesia, Bu Indra Lisha, Bu Lisa, silakan Bu Lisa. Selamat malam Pak Ibu, Pak Andrian. Iya, selamat malam. Sugeng apa ya kalau malam ya? Dalu. Sugeng dalu. Sugeng dalu Bu.
saya nggak punya bisnis, jadi saya nggak ngerti gitu. Tapi saya Nah, sambil mau belajar juga nih apa iya itu sih, harus. gimana sih Betul. gitu, bagaimana gitu. Jadi saya nyimak aja Pak Yevo. Nanti kalau saya itu aku telepon Pak Yevo langsung lah pokoknya. Ya, boleh. Loh, cuman gitu aja. Karena kan Pak Ini Yevo ini klarifikasi ya. Setidaknya ini oh, ada satu statement yang disampaikan oleh Bu Trisna kalau seandainya ini memang belum dimengerti, tapi suatu saat kalau ada sesuatu hal yang nanti bisa ditanyakan langsung hubungi Pak Yeho. Pak Yeho gampang kok diteleponnya kapan saja, Iya. pagi, siang, malam, emang subuh. Baik. Subuh bisa nggak Pak? Iya, bisa nanti mungkin kan dia Pak Yevo kan anak muda, jadi anu lah, Iya. waktunya oke punya. Oke, baik Siap. ya. Kita masih nunggu nih, waktunya masih sangat cukup banget ini ya untuk bisa bertanya-tanya tentang Meta Ads dan Google Ads. Nah, ayo Mm-mm. ini Bu Joy sudah dapat giliran. Nah, Bu Rina pokoknya kami Malam hanya Mbak menyimak. Adrian, Pak Yevo, selamat Iya, malam. Bu Lisa. Selamat Iya, malam. Pak Gimana Yevo Bu mau Lisa? tanya ya, Iya, Bu. Boleh. Meta Ads ini apa berbeda sama kalau misalnya kita iklan di IG atau di Facebook itu beda atau sama ya Pak? Oh, itu sama Bu. Meta Ads ini Meta holding company-nya Instagram sama platformnya Facebook. Jadi mereka ini dinaungi sama yang namanya perusahaan Meta. Makanya Meta nanti Ads. ini Meta Ads. Nah, berarti Meta Ads ini memang larinya untuk Instagram dan Facebook. Dan Karena mereka Facebook satu perusahaan. Kalau ngomongin TikTok, sekarang TikTok beda sudah ya. ke Singapura Ltd, jadi beda secara perusahaannya. Makanya namanya Meta Ads, begitu Bu. Oh iya. Saya kan nyoba iklan di di IG ya, tapi kan sama berarti Meta Ads. Ya, Nah, itu saya masukkan, kan itu biasanya masukkan plafon ya Pak, dana. Terus nanti sama dia kan diputer ya, istilahnya gitu ya. iya kalau Tapi kok diputer, kalau saya yang iklan dibanding upline saya yang iklan itu kok beda ya. Kalau saya order sama upline langsung ada yang respon, tapi kalau oke. saya mencoba untuk ngiklan sendiri itu kok nggak ada yang respon ya. Ya, jadi gini Bu, kalau iklan ini kita balik lagi untuk ngomong iklan ini, kita konten yang diiklankan seperti apa. Lalu yang kedua, engagement dari akun yang dipakai untuk iklan ini seperti apa. Nah, lalu faktor yang ketiga juga bisa dari sisi untuk settingan iklannya itu sendiri. Mungkin targetnya yang kurang spesifik ataupun secara wilayah yang ingin dijangkau ini terlalu luas, jadi kita tidak bisa nge-reach secara maksimal. Akhirnya budget iklan itu terpecah dan tidak efektif, jadi terlalu kurang subjektifnya kurang dapat. Jadi mau tidak mau itu biasanya ngaruhnya di 3 faktor itu Bu. Jadi kita ngomong ya, mungkin dari teman upline-nya Ibu bilang tadi berbeda lah, mungkin secara konten, secara desainnya mungkin bisa juga lain. Apakah materi yang di-sharing itu apa sama atau beda Bu? Atau gimana? Biasanya gini Pak, kalau kita mau titip iklan sama upline itu kita disuruh buat sendiri. Oh, Jadi disuruh jadi iklannya materinya. bagaimana, materinya bagaimana, terserah saya. Nah, terus dia yang ngiklankan. Tapi saya tuh herannya kalau dia yang ngiklankan pasti banyak yang tanya, at least tuh banyak yang tanya gitu loh. Tapi kalau saya yang ngiklankan sendiri itu adem ayem. Ya, Iya. berarti faktornya memang di situ. Kadang yang upline-nya Ibu ini mungkin secara iklan dia rutin ya, jadi rajin. Jadi secara algoritma itu sama Algoritmanya. tanya itu dibantu karena dia sering injek, sering iklan. Jadi akhirnya kontennya lebih dinaikkan dan secara materi mungkin berbeda. Isinya, terus contoh kayak desainnya. Kalau saran saya mungkin Ibu kalau iklan itu enak buat video Bu kalau sekarang ini. Kalau berupa gambar itu kadang orang cuma lihat flyer, kadang di skip kebanyakan sih karena mungkin nggak tahu ini apa isinya ya, kadang orang nggak tahu ya, malas baca atau gimana ya, Indonesia ini kadang juga bingung ya. Tapi rata-rata orang sekarang lebih tertarik di konten video. Ya, saya dibuatkan anak sih, kebetulan dibuatkan anak.
Flyer itu selain flyer juga ada videonya. Jadi Ada ya videonya. kebetulan saya mengiklankan ini ya Aurora. Jadi ada iklannya, ada maksudnya testimoni sama misalnya saya mau roadshow di mana itu ada semua gitu loh. Cuman ya itu berarti algoritmanya kurang ya kalau saya Ya, kurang, Bu. sendiri ya. Biasanya kalau sudah sekali ngiklan ya, ini sedikit tips bocoran ya. Kalau untuk akun untuk yang sudah diiklankan atau yang pernah iklan, ini biasanya harus diinjek terus, Bu. Begitu sekali kita nggak rutin injeknya itu akan terkena shadow ban. Jadi di mana ini platform sekarang ini akan menurunkan ya istilahnya untuk nge-reach out dari akunnya teman-teman karena sudah nggak injek uang lagi. Jadi mereka itu menurunkan, biasanya itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau iklan ini kadang harus dipikir matang-matang untuk iklan ini siap enggak secara apa namanya untuk aktif, terus secara reach-nya ini kita pengennya targetnya kemana. Jadi konsepnya itu videonya nanti konten plannya seperti apa. Jadi supaya efektif itu bikin kontennya juga harus hook-nya dapat, poin-poin yang disampaikan itu jelas, on the point tapi tidak terlalu banyak. Karena orang sekarang kalau terlalu banyak, terlalu rame itu juga desain males lihatnya gitu. Jadi ya saran saya ya mungkin kalau sudah terlanjur iklan ya kadang harus dirutinkan untuk iklan tersebut karena kalau enggak biasanya sama metanya itu biasanya ya viewernya langsung beda, jomplang jauh pasti. Iya. Itu fenomena yang sekarang memang dari kebijakan metanya ini sekarang banyak yang berubah. Dulu kalau kita beli follower itu masih bisa, dalam artian nggak ada akun yang kena delete. Jadi sekarang ini lebih ketat dari metanya sendiri, kemarin ada perubahan lebih ketat. Jadi nggak semudah seperti dulu. Oh ini banyak injek gitu. Itu bedanya di situ sekarang. Gitu Bu. Ya, makasih Pak Yevo. Malam. Iya. Yang menjadi faktor penentu untuk supaya kita ini bisa menembus market Pak sesuai dengan harapan kita. Iya. Itu apakah faktor biaya menentukan atau mungkin ada beberapa hal lain ya Pak? Oke, kalau ngomong faktor biaya semua sebenarnya kalau nomor satu ya untuk bikin nge-reach produk yang kita nyampe ke masyarakat ya satu kontennya kita ini hooknya di mana itu yang paling penting. Kalau kita buat konten asal-asalan tapi hooknya nggak tepat juga ya percuma, orang malas nonton, isinya apa nggak jelas meskipun itu diiklanin sekalipun ya. Kadang iklan yang kontennya formal-formal kayak brand-brand besar itu kadang-kadang iklannya cuma formal sebatas informasi produk, ini harganya berapa, terus ada promo apa lah. Biasanya orang kan kalau nggak memang butuh barangnya kadang cuma di skip. Nah itu target itu nyeting waktu iklan itu penting juga. Ini target kebutuhan pasarnya ke arah mana, itu menyesuaikan produk. Jadi jangan sampai tidak disetting lalu asal iklan. Jadi jatuhnya gitu, orang nggak butuh produknya tapi kita iklannya di kategori produk itu lah. Orang jadi nah ini nggak relevan, jadi ya nggak dilihat, kadang nggak minat, kadang nggak butuh juga pas itu. Iya, jadi sayang ya budgetnya terbuang sia-sia. Ya, gitu budget. Ya, Pak. Cuma kalau ngomong budget, biasanya brand yang besar kayak mereka iklan di website properti itu kalau developernya punya banyak injek dana ya biasanya dia ditampilin di paling atas. Jadi secara algoritma itu mereka dinaikkan untuk visitnya, biasanya tulisannya ada kategori bersponsor. Itu di label sama mereka. Ya itu teknik sih memang ya orang iklan pasti harapannya kan perusahaannya dapat injek terus ya. Iya. Jadi gitu. Berarti spesial ya memang itu ya Pak. Jadi budget juga ngaruh aslinya. Jadi yang pertama konten, yang kedua ya budgetnya. Budget ya. Dinamis ya antara dua hal itu ya Pak. Betul, itu saling terikat, nggak bisa salah satu. Oke, semakin paham ya jadi apa yang disampaikan oleh Pak Yevo ya. Masih ada waktu, kita ada dalam waktu 8 menit, dalam waktu 60 menit normal. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk bisa disampaikan dalam forum ini. Kalau mungkin tidak bisa melalui mikrofon, Bapak Ibu bisa sampaikan melalui chat saja nggak apa-apa. Ya di chat saya baca juga ini. Iya, yang di chat juga masih belum ada yang masuk nih Pak, kecuali absensi kehadiran. Ya, sambil ini Pak, info saya lagi masak di dalam. Sekali yang ngingetin ya, silakan untuk diisi form absensi kehadirannya tuh pastikan Bapak Ibu nanti menjadi peserta yang akan diberikan sertifikat ya kehadiran yang akan kami kirim ke email Bapak Ibu. Oke, dari Gensi sudah ada pertanyaan. Ada beberapa gen-gen lain nggak yang hadir di sini yang ingin bertanya juga? Silahkan.
Ya, sebelum kita masuk ke agenda promo spesial ya, Pak. Itu sebenarnya yang mau ditunggu-tunggu ya. Kalau udah masuk ke agenda promo rame nih Pak nanti pastinya nih Pak. Oke, Bu Indralisa tadi sudah bertanya. Ini kita mau tunjuk aja Pak Lamu Sahiri. Selamat pagi, selamat malam. Iya, malam ya. Semangat Bukan pagi, Pak. Semangatnya pagi, tapi ini situasinya malam ya. Nggak apa-apa, biar Silakan semangat. Pak Lamusa tadi mana ya? Kok menghilang ya? Saya melihatnya tadi ada. Iya Pak. Oke. Tidak ketemu lagi dengan beliau. Oke. Oke, kita tunjuk lagi nih. Ibu Fahratul Iftitah. Bu Tita, salam kenal. Bu Tita. Bu Tita dari mana ya? Ada yang mengenal Bu Tita nggak ya? Kita kenalan dulu nih. Pak Yepo juga mau kenalan juga sama Bu Tita. Ya, saya belum menang kalau ini. Iya Bu Tita. Apakah Hong Kong? Ini Hong Kong juga nggak nyaut nih. Apakah ini dari Hong Kong? Tes, tes, tes. Tong, tong, tong. Masuk. Yes, tes, tes, tes. Ya. Ini pada kemana ini? Bu Aini. Ini kita cek absen dulu dari Hong Kong ini. Tugas Ya. negara, Pak. Tugas negara. Itu benar-benar nggak bisa ditinggal ya tugas negara ini ya. Oke, jadi Semarang ini juga bisa hadir Saya ya. Ini sudah absen, Pak. aku nggak menanyain absensi kehadiran. Aku Absen hadir kok, menanyakan Pak. tentang pertanyaan-pertanyaan dalam materi ini, Bu Rina. Ayo, silakan Bu Rina. Betul. Oke, Bu Rina juga tidak bisa menyampaikan pertanyaannya. Mungkin Bu Silvi, malam Bu Silvi. Semarang hadir biasanya Bu Iya, Silvi Pak. ini Bisa, ada Pak, pertanyaan. menyampaikan pertanyaan sedikit, Pak. Banyak juga nggak apa-apa. Ayo Bu Rina, pertanyaannya apa? Ya, oke. Yuk, untuk mengenai pertanyaannya ke Pak Yevo ya, untuk mengenai konten kreator. Saya sih bukan sebagai konten kreator ya. Cuman kalau misalnya saya nge-share misalnya video kan ya. Video itu kadang-kadang walaupun ada aja yang komen dan like. Setelah itu berapa nggak sampai 2-3 jam itu langsung bisa sampai 1000 tayang. Tapi teman saya itu cuma sedikit sebenarnya. Itu gimana itu untuk menambahkan lagi viewernya ke teman-teman itu gimana? Apa mungkin cara penulisan saya itu yang kurang bagus untuk supaya orang supaya respon gitu atau gimana ya Pak ya? Nah, itu tadi Bu, untuk membuat konten ini kan tergantung materi yang dibikin. Hooknya itu seperti apa, arahnya kemana. Lalu untuk mancing interaksi supaya viewernya banyak nonton, ya kita biasanya harus sedikit ngasih trik ya di dalam konten ataupun captionnya itu harus dibikin yang orang itu bikin penasaran. Mereka gatel kayak pengen ngetik. Nah, konten yang lucu-lucu kan kadang juga orang pengen ngerespon ya, nanggepin itu entah itu nyeleneh ataupun itu yang sekedar guyonan yang ngalir ya. Itu biasanya banyak orang yang kontennya suka di komen untuk komedi. Nah, kalau konten yang informatif, berarti kita harus kasih informasi yang menurut mereka ini mungkin sebagai pertanyaan ya. Jadi bisa mereka ini melanjutkan interaksinya dengan cara bertanya. Oh, sebenarnya kontennya ini arahnya kemana, tujuannya apa, terus mungkin berikutnya ini nanti apa selanjutnya nih, orang kan penasaran. Biasanya komen, terus ini menarik, ini bahasannya kontennya mungkin tentang percintaan gitu ya. FTV anak muda sekarang bikin reels itu di IG itu banyak itu sekarang tema-temanya kayak gitulah. Itu orangnya banyak yang nonton meskipun kita ngomong dari segala usia ya, itu banyak orang tertarik ini kelanjutannya gimana ya. Misalnya CEO menikah sama apa, itu kan banyak orang menyesuaikan konten variabelnya sih Bu. Jadi tergantung subjeknya itu barangnya apa dulu yang dipromosiin. Jadi biasanya saya harus tahu itu sih produknya apa, bergerak di bidang mana, terus tujuannya ini kontennya dailynya pengen apa, profesional, elegan, atau konsepnya komedi, atau arahnya lebih edukasi. Lah itu perlu dikonsultasikan Bu. Jadi saya baru bisa kasih tips nih gitu. Iya, menarik sekali. Oke, terima kasih Pak. Kadang-kadang kan kita bisa konten buat konten tuh yang bisa bercanda atau bagaimana, tapi kitanya ini kurang
gimana ya? Kreatif. Untuk kurang kreatif ya bener. Jadi Makanya supaya orang-orang tuh bisa kita kan sebagai digital agency, makanya kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi kadang itu business owner nggak mau terima ribet karena sudah pusing dengan mikirin gimana omsetnya, perkembangannya, marketingnya nanti gimana, terus secara pemasarannya nanti produk pengembangannya gimana lah. Itu kita hadir di tengah masyarakat supaya business owner ini bisa menyelesaikan tugasnya masing-masing tetap jalan, tapi marketingnya secara komersil, secara online itu tetap bisa jalan. Nah, dari situ kita bantu handle lah. Itu kan kita menghadirkan solusi. Jadi daripada ibu mungkin hiring karyawan terlalu mahal satu orang, misal gaji UMR. Nah, di kita ini sebenarnya cukup murah sih Bu, kalau bisa dibilang ini. Kita itu punya paket spesial yang nanti mungkin bisa saya share ya Pak Ardian ya nanti. Yes, Langsung boleh. saja, langsung saja. Tanya juga tuh ya, berapa biayanya. agensinya. Itu kan orang kan pengen tahu di situ apakah cukup worth it apa enggak gitu, dengan membantu. Makanya orang ngomong, oh digital marketing ya buatnya konten gitu-gitu aja. Padahal yang mahal itu idenya. Lalu yang kedua itu kita bikin konten planning itu skripnya itu juga perlu referensi. Kita perlu belajar dari videonya orang yang viral, engagementnya bagus. Kita perlu riset data. Lah yang bikin mahal itu dari sisi itu juga kita bikin konten ini kan juga ada peralatan, ada equipment yang kita pakai seperti lighting, kameranya aja DSLR udah mahal, udah berapa juta itu kan gitu. Nah jadi di situ ada faktor-faktor variabel yang bikin itu ngaruh sih Bu. Jadi kalau kita bikin asal konten, bikin alatnya kurang proper ya pasti hasilnya ya sebatas itu. Biasanya kan nothing special ya. Jadi kalau orang bikin konten itu kadang tergantung ciri khasnya juga. Kalau misalkan dia komedi ya berarti buatnya komedi terus. Kalau akun ini bersifatnya untuk serial drama ya berarti dia orang bikin influencer itu penasaran biasanya serial drama. Biasanya dia kan bikin akun baru. Jadi nggak bisa dicampur. Secara hook kontennya harus jadi satu. Kalau komedi terus. Kalau bikin film pendek ya film pendek terus. Kalau bikin iklan secara produk misalkan promosi ya itu dibuat semenarik ya. Jadi jangan cuma flat. Kalau flat ini orangnya cuma baca sekilas cuma tahu ya wis itu toh ya dilewati habis itu. Ya konsistensi itu juga penting juga ya Pak. Betul. Nah ya kayak di TikTok ini sih kayak zaman sekarang ini cuma joget-joget aja followernya sampai ribuan. Nah kalau itu biasanya harus yang good looking Pak. Bonus Pak, ini kita ngomong realita. Oke, yang penting adalah berani tampil gitu ya. Yang Sesuatu penting yang berani berbeda itu. ngomong, yang pentingnya tertata sudah biasa. Nggak melanggar kebijakan TikTok juga. Biasanya TikTok kalau kita asal ngomong itu kena ban. Kenapa ini juga ya? Bahasa ini kan ada. Biasanya kalau konten kreator, live streamer itu dia sudah tahu, udah biasa ngomong apa yang nggak boleh, mana yang boleh dilakukan. Yang nggak asal ngucap aja gitu ya Pak. Nah, makanya itu kenapa kita ini ya bukannya nggak dihargai, cuma kita ini jasa ini juga rodok untuk alat, untuk skrip kita ide ini kan juga itu yang bikin kita harus dibayar begitu. Betul ya, royal fee-nya ya. Oke, baik. Ini sudah saatnya kita bisa sampaikan nih kira-kira berapa sih estimasi biaya untuk beberapa kebutuhan jasa servis ya, untuk apa gitu ya Pak. Silakan Pak. Nah kalau untuk biaya ya kita di Forsur Digital Indo ini kita cukup terjangkau. Jadi kalau ngomongin kita punya paket yang dimana paket untuk pengelolaan sosial media ataupun konten ini sebulan kita punya satu paket yang dimana itu harganya di 1,5 juta itu dapat 15 postingan. 15 postingan ini bisa berupa apa? Bisa berupa feeds ataupun video. Jadi bisa desain atau video. Jadi dari 15 itu hitungannya kalau 1,5 juta per bulan berarti kan per kontennya 100.000. Nah itu kan cukup terjangkau. Jadi secara paket lebih hemat. Kalau kita biasanya konten untuk yang sifatnya insidentil kayak kita sekali bikin konten ya kita rate-nya di 150.000 per konten 1 menit. Jadi hitungannya itu biayanya biasanya tergantung dari pembuatannya itu durasi videonya berapa lama. Pak Yepo ini ada slide-nya nggak sih? Nggak berubah. Oh iya, ini slide-nya belum saya tampilkan. Nah itu dia. Sebentar saya stop dulu ya supaya Stop share. Ya silakan Pak Yepo. Ini saya pause terus saya buka ini. Jadi memang variatif sih Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomongin ini seperti apa, harganya berapa, biasanya mengonsultasikannya itu sedemikian rupa ya sesuai kebutuhan masing-masing.
Ya, sebenarnya kalau Bapak Ibu cek, kita juga punya website Ibu di forsure.id. Kalau di Google bisa diketik ya forsure.id. Nah, ini sudah saya lanjutkan, share screen-nya kelihatan ya. Sudah, Pak. Sini di zoom, bentar. Oh, ini melalui katalog ya. Ya, katalog. Jadi kita sebenarnya macam-macam ya. Di sini kita ada bisa membuat website, iklan, advertising, jadi digital content untuk daily ataupun untuk sosmed management. Terus photoshoot ini kita bisa photoshoot produk, terus kita bisa bikin foto talent. Jadi orang yang butuh brand ambassador ataupun talent untuk produknya mereka itu bisa di kita juga. Kita punya beberapa list talent yang bisa ditawarkan. Dan hari ini sudah masuk Morning Boss, Pak. Iya, sudah masuk di Morning Boss tadi ya. Oke. Terus kita sekarang juga ada nambah layanan baru yaitu di prewedding sama MUA. Jadi ini satu paket, kita punya tim untuk wedding, ada fotografer, videografer sudah include. Terus ada untuk manajer IO-nya juga. Jadi kita untuk tektokan itu selama acara itu ada orang. Terus MUA ini kita juga bisa, jadi sebelum acara itu kan kita bisa make up dulu, terus ada styling hairdo-nya, ada eyelash untuk alis kalau bagi yang perempuan, ataupun hairdo itu untuk laki-laki biasanya itu juga bisa. Mas Adiran mau hairdo, Pak. Ya itu main seperti potong rambut sih Pak, pada dasarnya kan menotong rambut ya supaya kelihatan. Boleh nih, mulai di Surabaya ini Pak Sadiran. Nah, ini kalau kita punya layanan pertama website. Nah, website ini kita ada 4 kategori, ada company profile, landing page, ada e-commerce sama custom. Bedanya apa dari tiap website? Lah, ini kalau secara layanan untuk harganya kita ini sudah include domain sama server hosting 1 tahun. Nah, jadi untuk sekali pembuatan rate-nya segini. Ini selama 1 tahun akan aktif terus. Terus sudah terima beres secara desainnya seperti apa, konsepnya seperti apa, itu kita yang bikinkan semua. Jadi enak, tinggal terima jadi. Nah, landing page ini biasanya untuk UMKM yang cuma butuh 1 halaman aja sebagai katalog produk ataupun informasi-informasi sekilas. Kalau e-commerce ini biasanya untuk checkout online. Jadi biasanya dia bikin platform yang bisa belanja lewat website. Nah, itu ada sistem untuk e-commerce-nya gitu yang membedakan kenapa mahal, karena itu IT-nya sedikit ribet ya, harus coding satu-satu. Untuk input produknya kan juga banyak gitu. Website custom ini ya kita ngomong untuk payment gateway, biasanya kerjasama sama bank minta KRIS pembayaran, misal pakai pay untuk pay bukan pay yang Steam itu loh, pay ya itu Steam itu bisa, terus pay bank KRIS juga bisa dan lain sebagainya banyak. Bisa juga ya Pak. Oke. Bisa juga, itu tergantung codingannya nanti, kan custom gitu. Terus ini kita kreatif konten. Nah, kreatif konten ini untuk normal rate ya, kita ini untuk foto produk ada di 750.000. Itu dapat 10 foto yang kita edit, tapi alro-nya jepretan itu semua kita kasih. Jadi waktu ini foto produk ini kita waktunya maksimal 2 jam. Jadi satu brand ini dapat sesi 2 jam dengan harga 750, revisi maksimal 2 kali. Terus Instagram Ads ini menyesuaikan dari sosial promotionnya, kontennya seperti apa, captionnya, hashtagnya, riset seperti apa, terus setting ads-nya gimana, performance report-nya. Jadi kita habis iklan itu tiap bulan atau tiap minggu itu kita ada annual report untuk hasil ads-nya. Ya, ini mulai dari 1,2. Nah, ini untuk video reels, untuk konten ini untuk daily sekali panggil 1 menit 150.000. Lebih murah kalau sebenarnya ngambil yang di paket social media management ini. Jadi secara nggak langsung kan enak, ini hitungannya kan 100.000 jadinya. Jadi lebih murah daripada cuma sekali bikin. Dapatnya ini 15 feed. Nah, itu include content planner projectnya selama sebulan. Jasa admin kita juga nyediakan, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kayak telat ngupload, lagi sibuk. Nah, jadi kita punya admin yang standby tiap hari di kantor, jadi nggak perlu khawatir, oh ini telat posting nanti algoritmanya berubah, ataupun nanti telat waktu masukin di jam-jam terbaik. Lah itu kan biasanya supaya memaksimalkan tidak resiko, biasanya orang-orang nambah admin sih untuk menghandle sekaligus. Jadi enak, tinggal terima posting, keluar kontennya, hasilnya berapa di report. Nah, kalau YouTube ini 1 menitnya 500.000 karena ada tingkat kesulitan tersendiri. YouTube ini lebih kompleks soalnya gitu.
secara equipment juga lebih proper gitu. Talent visit, terus ada professional photoshoot. Ini untuk studio, kita studio punya kantor di timur sama di barat. Kalau di timur kita punya di MER di Jalan IR Soekarno nomor 15. Kalau Bapak Ibu tahu Helden Cafe, lah ini kita punya kantor di sini juga. Kalau di Surabaya Barat kita ada di Northwest. Jadi kita di studio foto itu untuk foto orang ada, jadi sudah ada disediakan backdrop, lighting, terus properti foto, mungkin baju-baju itu juga ada, tapi yang ukurannya standar ya, normal ya. Kalau bajunya agak big size itu agak repot ya, custom soalnya. Gitu. Ya, ini untuk paket prewedding ataupun ulang tahun ya, startnya dari 3,5. Ini dapat apa aja? 3 jam photoshoot, satu tema konsep kita konsepin, dapat outputnya 10 foto yang diedit, durasinya maksimal 2 menit, hard drive-nya kita kasih. Kurang lebih sama, cuma ini nanti ada sesi kayak untuk MUA. Kalau yang gold ini sudah dapat MUA, sudah dapat makeup artisnya juga. Iya. Tinggal terima lah, ini makeup artis ya kurang lebih kayak gini. Untuk term and conditionnya, special event, engagement, graduation, photoshoot, suite, bride, groom, retouch lah segala macam. Ini kita juga ada untuk family package ya, jadi terima beres. Nanti konsultasi lebih lanjut boleh. Terus kita juga ada layanan press release media, jadi Bapak Ibu yang pengen upload di media berita seperti ya sebenarnya ini untuk top tier A ya, jadi rata-rata orang-orang kan nggak tahu detik.com, CNN, kita ada kerjasama sama Jakarta, jadi untuk pemberitaan artikel kita punya untuk servernya, untuk wartawannya juga ada yang bisa dipanggil, jadi menyesuaikan kebutuhan. Nah, startnya berapa ya sebenarnya untuk tier-tier ini kan media ada macam-macam ya, menyesuaikan dari ini jadi kita ngomong kalau tier yang paling bawah ya dari tier 7, mungkin ini secara domain tidak terlalu terkenal ya, tapi at least kalau untuk pemberitaan di Google Ads itu bisa keluar, jadi untuk Google Index itu muncul di internet, jadi begitu brandnya Bapak Ibu ngetik ini brand A nanti keluar, jadi ada track recordnya, jadi enak kalau ada acara apa, ada event apa itu diberitakan secara permanen ya, jadi nggak cuma hitungan hari, jadi akan tayang selama domain itu aktif gitu. Ya kurang lebih seperti itu, kita layanannya cukup lengkap sih kalau ngomong digital marketing. Yang butuh talent ada, photoshoot ada, wedding ada, MUA ada, terus mau bikin foto produk juga kita studio punya, photoshoot talent ya ada, bikin website juga bisa, ataupun live streaming talent untuk online ya kayak Shopee. Nah, kita ada studio, nanti Bapak Ibu tinggal kirimkan produknya ke studio kita, ke kantor, nanti kita olah di sini. Nah, itu juga bisa. Atau kita datang ke tempatnya Bapak Ibu, misal Bapak Ibu ada punya pabrik atau punya tempat produksi, nah itu kita mungkin bisa ke sana juga. Nanti tinggal menyesuaikan konten yang pengen dibuat apa, kan? Biasanya gitu. Kurang lebih gitu Pak Adrian dan teman-teman, mungkin bisa cek kalau butuh konsultasi bisa hubungi nomor ini WA, Instagram forsure.ids, email langsung aja, website forsure.id, jadi kita domain Indonesia, jadi untuk lokal brand nggak usah khawatir, di Google pasti keluar kita gitu. Yes, terima kasih Pak Yevo atas sharing yang sangat insightful pada malam hari ini, dan tentunya terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah juga dijawab dengan baik oleh Pak Yevo. Sebelum kita menutup forum diskusi malam ini, mari kita dengarkan pesan penutup dari Pak Yevo lebih jauh untuk kita semua. Silakan Pak Yevo. Oke, makasih teman-teman buat waktunya sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan. Saya terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk diundang di acara Entrepreneur Academy seminar ini dengan tema Grow Smarter and meningkatkan omset ya melalui digital ads dan meta ads. Ya selebihnya mungkin kalau Bapak Ibu ada yang pengen konsultasi lebih lanjut bisa hubungi saya, WA saya ada di grup juga, nanti bisa japri aja nggak apa-apa, feel free to discuss. Terus kalau untuk yang pengen tanya-tanya cari apa gitu, cari jasa, cari barang ya mungkin kalau saya ada saya bisa bantu. Mungkin segitu dari saya, terima kasih atas waktunya, selamat malam semua, thank you. Selamat malam Pak Yevo, terima kasih banyak Pak Yevo atas insight strategi dan sharing yang sangat bermanfaat. Ya selalu semuanya, thank you guys. Semoga pembahasan mengenai Grow Smarter meningkatkan omset melalui Google dan Meta Ads ini membawa kita semuanya untuk bisa memahami bagaimana
kompleksitas ya, ketika kita membangun usaha itu harus ada sesuatu strategi yang harus dijalankan. Sampai jumpa kembali di program Entrepreneurs Academy bersama Ciputra Entrepreneurs Club. Terus belajar, terus berkembang, dan grow smarter untuk membawa bisnis Anda ke level berikutnya. Semua undur diri, Andrian, Pak Yevo undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam untuk semuanya, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Salam entrepreneur. Makasih Pak Andrian. Sama-sama. Istirahat. Pak Yevo terima kasih ya Pak. Terima kasih, Pak Adrian. Ya, sama-sama Pak Yevo. Bye.